Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tak lupa kita haturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga karya Naib bin Mamduh Al-Suud, dan kita masuk pada poin ke-8 pada halaman 50. Orang-orang yang ingin diselamatkan dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dan dihasankan oleh Syekh bin Baz dalam kitabnya Tuhfah Al-Akhyar. Man qala hina yusbih Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshi wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh a'taqallahu rubu'ahu minan nar. Faman qala marrataini a'taqallahu nisfahu wa man qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'ihi fa in qalaha arba'an a'taqallahu minan nar. Barang siapa yang ketika memasuki waktu pagi dia pun berzikir, Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arsy. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memasuki waktu pagi dengan menyatakan persaksian kepadamu para malaikat yang memikul arsy wa jami'a khalqika, seluruh malaikat-malaikatmu dan seluruh makhluk-makhluk, wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu, bahwasanya engkau atau dirimu ya Rabb adalah Allah, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau satu-satunya dan tidak ada sekutu bagimu, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambamu dan rasul. Sampai di sini zikirnya, ushiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'taqallahu rubu'ahu minan nar. Niscaya Allah akan menyelamatkan
1/4 dirinya dari api neraka. Ini kalau dibaca satu kali. Faman qalaha marrataini, tapi kalau dibaca 2 kali, a'taqallahu nisfahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan pengucapnya setengah darinya. Wa man qalaha thalathan, dan siapa yang mengucapkannya 3 kali, a'taqallahu thalathata arba'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan 3/4 dari dirinya. Fa in qalaha arba'an a'taqallahu minan nar, tapi jika dia mengulang sampai 4 kali zikir ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dirinya, semua badannya dari api neraka. Berarti zikir pagi ini, ushiduka wa ushidu hamalata arsyik, sampai selesai, itu disunahkan dibaca 4 kali. Karena kalau sekali saja dibaca, berarti hanya 1/4 badannya saja selamat dari api neraka. Kalau dibaca 2 kali, separuhnya. Kalau dibaca 3 kali, sepertiganya. Tapi kalau dibaca 4 kali, maka seluruh badannya akan diselamatkan dari api neraka. Baik. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-8 ini adalah satu amalan dari banyak amalan yang bisa memerdekakan kita dari api neraka. Jadi amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari api neraka itu kan banyak. Lah salah satunya adalah dengan berzikir di pagi hari, yang disebut dengan zikir pagi. Ibu yang biasa zikir pagi pasti hafal doa ini. Baik, sebelum saya jelaskan isi daripada doa ini, kita berikan mukaddimah dulu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia, saya, ibu atau siapa, kita ini sedang melakukan perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya perjalanan itu pasti ada kelelahan, pasti ada keletihan. Ibu berjalan kemana saja itu pasti lelah. Tapi terkadang ada perjalanan-perjalanan itu, ketika kita lelah berjalan, rupanya lelahnya berjalan itu ditebus dengan sampainya kita ke tempat yang sangat indah. Contoh umpamanya, ibu melakukan umroh atau haji. Terkadang perjalanan kita dari Batam menuju Mekah itu kan jauh, harus duduk berjam-jam di atas pesawat gitu kan, belum mengantri nanti di imigrasi di beberapa negara kalau harus transit. Tetapi ketika sampai di Mekah, terkadang terbayar tuh. Dan terkadang perjalanan dari Batam ke sana itu sudah tidak diingat lagi karena sudah terbayar dengan melihat Ka'bah. Itu perjalanan di dunia. Terkadang lelah letihnya berjalan itu terbalas dengan tempat yang indah yang kita saksikan. Lah berjalan menuju surga itu seperti itu. Tapi ada sebaliknya. Jadi orang yang melakukan perjalanan itu, sepanjang perjalanan itu senang saja, bahkan tidak terasa. Yang ada senang saja karena mungkin pemandangannya, fasilitasnya dan begitu seterusnya, tapi tidak terbayar ketika sampai di tempat. Itulah yang disebut dengan perjalanan ke neraka. Boleh jadi mungkin di dunia dia senang saja mengumbar syahwatnya gitu. Tapi ketika sampai di neraka, hilanglah semua kesenangan selama perjalanan hidup itu. Makanya di akhirat, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu, dari orang yang awal sampai yang akhir, ada dua manusia yang didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi dua manusia ini didatangkan di hadapan Allah dan disaksikan halayak orang ramai. Salah satunya adalah orang yang paling senang di dunia, dan yang satunya orang yang paling sengsara di dunia. Lah orang yang paling senang di dunia ini betul-betul kehidupannya senang selama di dunia, tidak ada susahnya. Mungkin bahasa yang sering kita dengar, ya sejak kecil mungkin dimanja, sudah tua kemudian kaya raya, berpikir pula kemudian masuk surga, ternyata masuk neraka pula. Jadi orang ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya soal kesenangannya di dunia itu. Subhanallah, mulai dari lahir sampai dia mati tidak pernah dia susah hidupnya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala celupkan dia ke neraka. Satu kali celupan saja, fayasbighu alaihi sibghatan. Jadi hanya dicelupkan satu kali celupan saja, kemudian orang ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kembali, dan Allah bertanya, hal marra bika min ni'amin qattu. Apakah setelah aku celupkan kepadamu masih tersisa memori kebahagiaanmu selama kau di dunia? Rupanya dia mengatakan, tidak ya Allah. Subhanallah, bayangkan, satu kali celupan di neraka menghilangkan memori seluruh kesenangan yang pernah dijalankan di dunia. Itu dahsyatnya neraka. Padahal kalau orang pernah senang di dunia, kemudian Allah takdirkan susah, masihlah terbayang kesenangan itu. Umpamanya orang pernah kaya, 40 tahun dia kaya, tiba-tiba bangkrut jadi miskin. Dia masih bisa cerita kan, dulu loh saya pernah kaya, saya pernah punya rumah, punya tanah, punya mobil, punya ini, punya itu. Masih bisa bercerita dia kalau di dunia. Tapi kalau dicelupkan sekali ke neraka, Bu, itu menghilangkan memori semuanya. Jadi kalau ditanya pernah senang, nggak bisa dia jawab, karena hilang semuanya. Rupanya satu kali celupan itu menghilangkan seluruh kesenangan. Beda pula dengan yang satunya. Jadi mungkin boleh jadi ketika di dunia yang satunya ini lelah letih, tidak pernah senang hidup. Mungkin ibu harus menggunakan hijab panas-panas gitu, sudah pakai hijab diejek orang pula, malam-malam harus bangun, ngantuk-ngantuk pun tetap sholat malam. Pokoknya susah, diomongin orang, difitnah orang, dari kecil sampai besar itu tidak ada senangnya orang itu. Pokoknya banyak ujian dan segala macam bala yang Allah timpakan kepadanya, tapi Allah takdirkan pula dia termasuk penduduk surga. Lah orang ini akhirnya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala bawa ke dalam surga, kemudian diletakkan sekejap saja. Jadi dimasukkan ke dalam surga sebentar saja, kemudian diangkat lagi, dicelupkan saja. Ketika itu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal marra bika min bu'sin qat. Apakah masih tersisa kepenatanmu, kesusahanmu, stresmu, susahmu di dunia ketika aku celupkan kau ke dalam surga? Dia mengatakan, tidak ya Allah. Subhanallah, satu kali celupan di surga menghilangkan seluruh kepenatan dunia. Macam mana orang yang masuk di dalamnya? Satu kali celupan saja lupa tuh kalau di dunia itu pernah diejek, pernah dihina, pernah menangis, pernah ini, pernah itu loh. Itulah keindahan surga. Dan yang pertama itulah kengerian neraka. Maka dari sini harusnya surga dan neraka itu jadi motivasi hidupku. Ini yang harus jadi motivasi hidup, itu surga dan neraka. Jadi kalau ibu ingin kuat, pamannya ibu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengejek ibu, menggibah, membuli, menghina, merendahkan. Ibu tidak akan kuat dengan ucapan orang, kecuali ibu harus memberikan motivasi kepada diri ibu dengan cara apa? Saya harus sabar. Kenapa? Di sana ada surga. Itu maksudnya. Pokoknya apapun penderitaan di dunia ini, kalau motivasinya surga, Bu, hilang penderitaan ini. Tidak akan ada lagi penderitaan. Tidak apa-apa saya susah di dunia, tapi sebentar lagi saya masuk surga.
Begitu juga motivasi orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tidak ingat neraka, maka sulit dia akan meninggalkan maksiat. Sulit. Hanya orang yang ingat neraka yang bisa meninggalkan maksiat. Kalau orang tidak ingat neraka, sampai kiamat dia akan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah motivasi hidup. Kenang sorga dengan berbagai macam kenikmatannya, dan ingat di sana ada neraka, hati-hati dengan berbagai macam azabnya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan setiap kelelahan itu pasti ada balasannya. Baik ibu lelah di atas kemaksiatan ataupun lelah di atas ibadah kepada Allah dan ketaatan, semua ada balasannya. Allah mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya engkau ini lelah saat berjalan itu, tetapi kelelahan itu akan terbayar karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah salah satu yang bisa menyelamatkan kita atau motivasi kita ini supaya semangat beribadah, salah satunya semangat berzikir dan juga berdoa. Karena apa? Karena ada motivasi surga dan terhindar dari api neraka. Lah ini salah satunya poin yang ke-8 ini. Orang yang ingin diselamatkan dari api neraka di sini. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala hina yusbi." Barang siapa yang ketika masuk di pagi hari. Artinya amalan ini adalah amalan pagi, dibaca selepas subuh. Apa yang dibaca? Allahumma inni asbahtu. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memasuki waktu pagi. Ushhiduka, aku bersaksi kepadamu. Wa ushhidu hamalata arsy, dan aku bersaksi kepada para malaikat-malaikat pemikul arsy. Secara khusus ya, para malaikat-malaikat pemikul arsy, wa malaikatika, dan secara umum seluruh malaikat-malaikatmu, wa jami'a khalqika, dan seluruh makhluk-makhluk. Apa yang kita saksikan? Annaka antallah, sesungguhnya engkau ya Rabb adalah Allah sesembahan. La ilaha illa anta, yang tidak ada yang berhak disembah dengan benar illa anta, kecuali engkau ya Rabb. Wahdaka la syarika lak, semata-mata tidak ada sekutu bagimu. Wa anna Muhammadan abduka wa rasul, dan Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Lihat kandungan isi zikir ini. Jadi kandungan isi zikir ini adalah persaksian tauhid. Persaksian tauhid, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan persaksian tauhid akan risalah Rasulullah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa pahalanya di sini? Motivasinya apa di sini? Kalau ibu baca doa ini, baca zikir ini di pagi hari 1 kali, maka ibu hanya diselamatkan 1/4 diri ibu saja. Tapi kalau dibaca 2 kali, ibu akan diselamatkan separuh saja. Kalau dibaca 3 kali, ibu akan diselamatkan dari api neraka 1/4 badan ibu saja. Tapi kalau dibaca 4 kali, kata Rasul, a'taqallahu minan nar, maka badan ibu dari kaki sampai kepala itu akan diselamatkan dari api neraka. Maka baca 4 kali dalam sehari di waktu pagi zikir ini. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan balasan yang luar biasa. Kenapa? Karena kandungan zikir ini luar biasa. Ini kan isinya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi
Tentu kalau hanya semata-mata membaca doa ini atau zikir ini, apakah kemudian akan mendapatkan pahala sebagaimana sabda Nabi SAW di sini? Tidak juga. Karena zikir itu kan ada syarat-syaratnya juga. Ya. Di antaranya syarat pokoknya adalah orang yang membaca zikir ini tidak melakukan kesyirikan. Karena zikir ini isinya tauhid. Jadi kalau berzikir masih melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, ya nggak ada gunanya. Jadi orang yang dijanjikan akan diselamatkan dari api neraka bagi orang yang mengucapkan 4 kali zikir ini di waktu pagi, itu harus orang-orang yang betul-betul badannya mentauhidkan Allah. Tapi kalau dia menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, nggak ada gunanya baca doa ini. Berarti melanggar apa yang diucapkan dia kan. Makanya pentingnya orang berdoa atau berzikir itu paham akan makna kandungan yang dibacanya, supaya kita tidak melanggar isinya. Umpamanya nih, ada orang yang masih suka datang ke dukun atau gemar menyimpan tangkal-tangkal dan jimat-jimat, atau masih yakin dan percaya kepada kelenik-kelenik, atau masih juga meminta-minta ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, ke kuburan-kuburan, atau menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, atau kesyirikan yang lainnya. Kemudian dia membaca doa ini, dia pun baca di waktu pagi 4 kali. Manfaat doanya? Tidak manfaat. Sampai dia meninggalkan kesyirikannya, tidak lagi datang ke dukun, tidak lagi memelihara jin-jin, kemudian suka dengan tangkal dan jimat, kelenik-kelenik dan begitu seterusnya, tinggalkan semuanya, betul-betul mentauhidkan Allah. Kemudian baca doa ini, baru manfaat doanya, baru dia betul-betul yang diucapkan dengan yang dibuat itu sama. Karena yang diucapkan kan tauhid, yang diperbuat juga harus sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan zikir itu kan sama dengan kekuatan doa. Karena kan kebanyakan zikir itu kan kandungannya doa. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min, bahwa doa itu atau zikir itu senjatanya seorang yang beriman. Namanya senjata, Bu. Senjata itu tidak bisa asal digunakan kecuali harus ada 3 syarat kan. Pertama, senjatanya harus tajam. Kalau senjatanya tumpul, kadang-kadang tidak bisa digunakan. Yang kedua, orang yang menggunakannya harus lihai. Dia bisa menggunakan senjata itu. Kalau senjatanya bagus, orang yang menggunakan senjatanya tak pandai, boleh jadi dia kalah oleh musuhnya. Kemudian yang ketiga, objek yang akan dihancurkan oleh senjata itu tidak ada penghalang. Pamannya kita mau menyerang orang tapi di balik tembok, terhalang tembok, macam mana cara menyerangnya? Ya. Maka 3 perkara ini harus ada pada setiap doa dan zikir itu. Ini zikirnya ada bagus nih. Ya, dari Nabi SAW inti kandungannya tauhid semuanya. Baik tauhid mentauhidkan Allah atau tauhidur risalah, mentauhidkan Nabi SAW dalam hal kehambaan dan kerasulan. Cantik doanya, cantik zikirnya. Tapi yang mengucapkan pula ahli syirik. Banyak kesyirikan yang dilakukan dia, banyak maksiatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Manfaat zikirnya tidak sama dengan senjatanya sudah bagus, yang menggunakannya tidak lihai. Makanya kemudian penghalang-penghalang zikir dan doa pun harus disingkirkan, baru manfaat itu senjatanya. Kalau senjatanya sudah bagus, orang yang menggunakannya lihai, tidak ada menghalang objek yang akan diserangnya, maka senjata itu betul-betul akan mengenai sasaran. Maka doa dan zikir itu kurang lebih seperti itu. Ya, jadi harus betul-betul dibersihkan kita yang berdoa. Dan lafaz-lafaz yang berdoa pun ya lafaz-lafaz yang benar. Karena ada umpamanya terbalik nih, ibu sudah bagus mentauhidkan Allah, tapi isi doanya memanggil-manggil jin.
Kan percuma juga. Ya, ibu sudah bagus ngaji tauhid gitu ya. Tapi kalau berdoa yang dipanggil itu mambang sana mambang sini kan, jin sana jin sini. Nah, ini kan masalah. Ya. Jadi harus tiga-tiganya terpenuhi, baik senjatanya, baik orangnya, dan objek yang akan dituju itu tidak ada penghalang. Baru kemudian manfaat doa dan zikir yang kita ucapkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni asbahtu. Ya Allah, sungguh aku telah memasuki waktu pagi. Kebanyakan zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau tidak pagi, petang. Dan cuma itu saja, Bu ya. Kebanyakan ya maksudnya. Kebanyakan doa dan zikir yang diajarkan Rasul itu adalah zikir di waktu pagi ataupun di waktu petang. Makanya ada zikrus sabah dan zikru al-masa. Kenapa Nabi SAW mengajarkan lebih banyak di waktu pagi dibaca itu? Karena memang waktu pagi itu waktu berkah. Jadi manfaatkan tuh waktu pagi itu waktu berkah. Banyak keberkahan yang Allah turunkan di waktu pagi. Salah satunya angin soba, angin yang membawa berkah gitu ya. Kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak diturunkan di waktu pagi. Bahkan Nabi SAW mendoakan umatnya dengan keberkahan juga di waktu pagi. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika. Dan aku bersaksi kepadamu ya Rabb, dan kepada para malaikat-malaikat pemikul arasy-Mu. Ketika dalam doa ini dahulukan malaikat-malaikat pemikul arasy, menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki tingkatan-tingkatan di hadapan Allah. Jadi malaikat yang lebih dekat kepada Allah itu lebih memiliki keagungan. Jadi malaikat yang makin dekat dengan Allah itu makin memiliki keutamaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah malaikat arsy ini lebih dekat dengan Allah. Karena Allah itu sudah di atas arsy-Nya kan begitu. Makanya kemudian mereka adalah dianggap para malaikat-malaikat yang berbeda dengan malaikat yang lainnya. Sampai-sampai satu hari Nabi SAW pernah diizinkan untuk memberikan sifat malaikat pemikul arsy. Apa kata Rasul? Kakinya menembus ke dasar bumi, sementara badannya menjulang menembus langit pertama sampai ke 7, sampai ke kursi, sampai ke sorga. Kemudian kedua tanduknya baru memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, sebesar itu malaikat pemikul arsy itu. Kakinya menembus bumi, badannya melewati langit pertama sampai kursi, sampai ke sorga, sampai kepalanya memiliki tanduk. Lah tanduknya itulah yang kemudian memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, dan jumlahnya 8 para malaikat. Sebagaimana Al-Qur'an mengatakan 8 malaikat pemikul arsy. Kalau bukan Nabi SAW yang menceritakan, dan kalau bukan hadis ini adalah hadis yang sahih, tentu kita tidak yakin dengan cerita ini. Mana ada malaikat setinggi itu, kayak hayalan saja. Tapi karena hadisnya sahih yang menceritakan Nabi, ya kita samina wa ata'na saja. Dan ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala, bahwa malaikat-malaikat pemikul arsy itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki malaikat yang lainnya. Sanggup memikul arsy yang merupakan makhluk Allah yang paling besar dari awal diciptakan sampai bumi dimusnahkan. Ya. Kemudian wa malaikataka, dan seluruh malaikat. Seluruh malaikat artinya tidak bisa kita menghitung berapa banyaknya malaikat. Ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan saja, kan Rasul diperlihatkan Baitul Ma'mur. Sejarah Baitul Ma'mur ini, bahasa kitanya Ka'bahnya malaikat lah. Kalau kita kan punya Ka'bah di Mekah sana, lah malaikat juga punya Ka'bah namanya Baitul Ma'mur. Ya, di mana Baitul Ma'mur? Ya di langit sana.
Dan Baitul Ma'mur itu kalau ditarik benang dari atas ke bawah itu sama lurus dengan Ka'bah. Jadi kalau tumbang, roboh, itu mengenai Ka'bah. Jadi lurusannya sama dengan Ka'bah. Sejarahnya kenapa sampai malaikat itu diberikan tempat Ka'bah bagi mereka. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam dan hendak menciptakan, belum pun diciptakan, baru akan diciptakan, malaikat mendengar. Maka malaikat datang menghadap Allah Subhanahu wa taala menawarkan dirinya, bukan menentang Allah, menawarkan dirinya dan mengatakan, ya Rabb, daripada kau ciptakan makhluk yang kelak akan menumpahkan darah dan merusak bumi, lebih baik utus kami ke bumi, biar kami bertasbih, memuji, beribadah kepadamu, biar bumi steril, tidak ada orang yang bermaksiat kepadamu. Jadi malaikat menawarkan diri, tidak usah diciptakan si Adam tuh, biar aku aja yang ke bumi, gitu maksudnya. Kenapa malaikat bisa ngomong begitu? Karena sebelum Adam diciptakan kan jin sudah lebih dulu mendahului menghuni bumi. Dan jin ini suka menumpahkan darah, sudah suka merusak bumi masalahnya. Jadi malaikat ini tidak mau ada makhluk Allah yang bermaksiat lagi kepada Allah. Makanya dia menawarkan diri, daripada kau ciptakan Adam, kirim saja kami ke bumi, kami yang bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, katanya. Kami yang akan memujimu, bertasbih kepadamu ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Yang aku ciptakan ini aku lebih tahu, sementara kau tidak tahu. Malaikat tergesa-gesa. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat semangatnya para malaikat, disitulah akhirnya Allah menciptakan Baitul Ma'mur. Maka Baitul Ma'mur menjadi tempat kiblatnya para malaikat. Setiap hari kata Rasul yang masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 masuk ke Baitul Ma'mur. Sebagaimana kalau kita lihat, ibu pernah umrah, pernah haji gitu kan, lihat yang masuk ke Ka'bah itu berapa ribu coba yang masuk ke Ka'bah itu, sampai juta-juta kadang-kadang. Lah begitu juga malaikat tuh yang berputar-putar di Baitul Ma'mur itu setiap harinya 70.000. Sebagaimana Ka'bah juga ribuan juga manusia yang bertawaf di situ kan. Tapi kalau manusia itu kan kadang-kadang mungkin bulan ini umroh, besok lagi umroh, besok lagi umroh gitu ya. Dalam setahun itu berkali-kali umroh dia. Tapi malaikat tidak. Malaikat sekali saja masuk, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Setiap harinya dengan jumlah yang sama tuh. Jadi yang 70.000 masuk, kemudian tawaf, setelah selesai beribadah kepada Allah, kemudian mereka keluar di hari yang sama. Besoknya datang malaikat baru dengan jumlah yang sama, kemudian keluar, kemudian besoknya lagi masuk malaikat yang baru dengan jumlah yang sama, dan begitu seterusnya. Coba, dengan malaikat sebanyak itu, siapa yang bisa membilang berapa jumlahnya malaikat? Dari sini Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat, seberapa banyak jumlah malaikat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersaksi dengan para malaikat pemikul aras dan dengan sejumlah malaikat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah jumlahnya. Wa malaikataka wa jami'a khalqika, dan seluruh makhluk. Makhluk Allah ini macam-macam, bukan hanya manusia, jin, malaikat. Ada binatangnya, ada pohonnya, ada bebatuannya, dan lain sebagainya. Kemudian Nabi mengajarkan, setelah kita banyak bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada para malaikat Allah dan seluruh makhluk-makhluk Allah, apa persaksian kita? Annaka antallahu la ilaha illa anta, bahwa engkau ya Rabb adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Wahdaka la syarikalah, semata-mata tidak ada sekutu bagimu. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambamu dan
Rasul. Ini diantara kandungan doa atau zikir yang kita disunahkan dibaca di pagi hari, dan minimalnya 4 kali dibaca dalam setiap paginya, dalam setiap harinya. Bayangkan kalau setiap pagi baca ini 4 kali, besoknya paginya baca lagi, besoknya paginya baca lagi, coba. Maka semakin sering kita membaca doa ini 4 kali dalam setiap pagi, berarti semakin dijauhkan kita dari api neraka dan diselamatkan api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Kira cukup ya 1 poin saja. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Waalaikumsalam. Iya. Para malaikat yang selalu setiap hari tolong di hati Ustaz. Terus ibu pertanyaan dengan Ustaz, bagaimana dengan malaikat-malaikat yang mereka bertugas seperti mencatat amalan dan buruk? Betul bukan satu malaikat Ustaz, malaikat itu ribuan dan banyak. Terus mencabut nyawa yang kebanyakan itu Ustaz, yang menangani kubur, bongkar makir, dan banyak malaikat yang jumlahnya bukan satu. Terus apakah mereka juga punya kesempatan atau mereka bergantian juga? Sementara kan di dalam kesehariannya setiap hari itu kan ada masa orang yang meninggal, ada masa orang yang bisa bernyawa dan ditanya di dalam kubur. Itu kapan mereka bertawaf ke sana? Iya. Nah, ya alhamdulillah. Jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang jelas jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan jumlah manusia. Walaupun mereka banyaknya bukan karena kelahiran, tidak ada malaikat yang lahir. Malaikat itu tercipta, langsung diciptakan dan langsung bertugas. Lain dengan manusia, raminya karena berkembang biak dari kelahiran. Malaikat tidak, karena malaikat tidak menikah. Lain dengan jin dan kita manusia, ada pernikahan. Lah tugas malaikat ini bermacam-macam. Ada satu malaikat itu satu tugas. Ada satu malaikat itu 2 atau 3 tugas. Jadi tugas malaikat itu bisa beragam gitu. Lah termasuk juga ketika bertugas malaikat itu ada yang bertugas untuk 1 kali tugas ya 1 malaikat. Tapi ada yang bertugas itu yang sifatnya rombongan. Jadi tidak bekerja sendirian. Ya contohnya adalah malakul maut. Malaikat pencabut nyawa itu bukan 1 malaikat, tapi rombongan. Karena dalam 1 hari itu yang mati kan banyak. Tidak mungkin malaikat mencabut ruh ini kemudian selepas itu ruh itu. Loh, macam mana yang bersamaan mati? Tidak. Ya, malaikat maut itu sifatnya rombongan. Ramai malaikat dan jumlah mereka lebih banyak dibandingkan jumlah kita manusia. Dan sebutan malakul maut itu memang berdasarkan Quran dan Sunnah. Adapun sebutan Israel itu tidak dikenal dalam Islam. Israel itu hanya dikenal dalam istilah ahli kitab. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menugaskan sesuatu kepada para malaikat, termasuk juga dengan mencabut kematian dimanapun mereka berada, sebanyak apapun mereka mati, maka malaikat itu juga sebanyak itu juga manusia yang meninggal. Jadi bukan kemudian capek habis ini istirahat dulu. Nah, itu kita kan itu. Malaikat enggak ada yang mengatakan seperti itu. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apapun yang diperintahkan tanpa mengeluh. Wallahu a'lam. Yang kedua ya Ustaz. Iya. Tadi penjelasan tentang kita membaca zikir asbab kita amalan kaum malaikat itu kan 4 hari Ustaz. Iya. Tadi Ustaz sudah gambaran ketika kita membaca sekali
dan 4 hari. Terus kemarin tanyakan, Ustaz, ketika kita dalam keadaan yang betul-betul sibuk tidak sempat membaca zikir petang itu, Ustaz mengatakan membaca Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata sembilan kalimat sebanyak 3 kali. Itu bagaimana? Apakah ketika kita sudah membaca yang 3 kali itu sudah mewakili yang membaca Subhanallah? Ya, alhamdulillah. Tentu makin banyak zikir dengan berbagai macam ragam yang diajarkan jauh lebih baik dibandingkan satu zikir yang mewakili semuanya. Karena bagaimanapun dengan membaca beragam atau beramal ragam yang diajarkan Rasul itu jauh lebih baik. Contoh umpamanya orang yang setiap pagi dia membaca tasbih, tahlil, takbir, tahmid, ataupun mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran. Kata Rasul tidak perlu dilakukan, cukup 2 rakaat duha saja. Itu sudah mewakili semuanya. Apakah kemudian kita mencukupkan dengan 2 duha dan meninggalkan zikir-zikir tadi? Itu sama dengan kita melakukan semua zikir yang dianjurkan plus duhanya? Ya tidak sama. Ya. Kalau kita melakukan semuanya yang diajarkan Rasul, ya tentu lebih baik lagi. Karena setiap perbuatan dan kata-kata itu kan ada pahalanya. Ada pahalanya sendiri. Adapun yang dimaksud tadi itu hanyalah perbandingan pahala saja. Sama dengan orang membaca surah Al-Ikhlas, sama dengan sepertiga Quran. Apa sama? Ibu baca Al-Quran nih dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, At-Taubah, Al-An'am dan begitu seterusnya sampai sepertiga Quran. Dengan orang yang membaca Qul huwallahu ahad. Kata orang yang membaca Qul huwallah, kan aku juga sama dengan engkau, walaupun kau capek duduk sampai 2 jam menyelesaikan sepertiga Quran, saya tidak perlu harus 2 jam 3 jam. Cukup beberapa detik saja saya sudah bisa mendapatkan pahala yang Anda lakukan umpamanya kan. Ya tentu beda. Kalau dia menghabiskan Quran sepertiga Quran dengan dibaca, jauh lebih baik kan gitu. Karena setiap satu huruf itu dapat satu kebaikan. Dan waktu-waktu yang ia gunakan untuk baca Quran sebanyak itu semua dinilai. Semua dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun jauh lebih baik gitu dibandingkan hanya mengambil keutamaan pahala yang sebanding dengan itu. Atau umpamanya ibu tidak mau haji, ya, cukuplah ibu sholat subuh, kemudian tidak beranjak dari tempatnya, habis itu sholat syuruk, kan pahalanya sama dengan haji kan? Apa kemudian sama pahalanya dengan haji? Ya tidak. Tentu orang yang ke sana ke Mekah, betul-betul ke Mekah kan beda rasanya. Kalau ibu nggak ke Mekah, hanya pagi-pagi di rumah di kamar, kemudian nengok YouTube Ka'bah saja gitu kan beda itu, nggak ada rasanya. Ya. Nengok Ka'bah langsung dengan nengok Ka'bah di YouTube tuh beda. Kalau nengok Ka'bah langsung itu sak bejat-bejatnya orang bisa nangis. Tapi kalau nengok di YouTube itu malah ketawa nengok orang tawaf itu. Jadi itu juga harus dibedakan kan itu. Tentu ketika kita meragamkan dan bisa mengamalkan apa yang semua diajarkan Rasul itu lebih baik. Wallahu a'lam. Iya. Untuk mulai terhafal itu memang menjaga semua usia atau menjaga para suami saja atau bagaimana? Hafadzah. Malaikat hafadzah itu adalah malaikat yang menjaga manusia. Dia memang ada khilaf ulama. Apakah yang dimaksud hafadzah itu raqib dan atid? Ataukah malaikat hafadzah itu selain daripada raqib dan atid? Pendapat yang kuat dia malaikat berbeda dari raqib dan atid. Karena raqib dan atid itu hanya menjaga catatan. Apa yang keluar dari mulut kita dicatat terus kemudian dijaga. Tapi malaikat hafadzah itu lebih umum. Ya, dia adalah menjaga kita manusia. Seperti mamanya ibu tidur. Kenapa tidak ada satu binatang kecil pun yang mengganggu ibu? Padahal kalau semut yang ibu pijak atau semut yang ibu semprot, semut yang ibu bunuh itu balas dendam, kan bisa saja dia balas dendam nunggu ibu tidur kan. Awas kau tidur, suruh anak buahku masuk semua ke kuping dia umpamanya. Bisa saja dia balas, tapi kan enggak ada satu binatang masuk dalam tidur kita juga. Siapa yang menjaga?
Itulah malaikat hafadh yang mengusir semut-semut itu jangan dekat-dekat kita. Nyamuk, ular apa semua jangan dekat-dekat kita. Atau saat ibu mamanya jalan pakai sepeda atau jalan kaki, harusnya mamanya ada yang kecelakaan, ibu harusnya kena, tiba-tiba tidak kena. Ataupun ibu kecelakaan, rupanya ibu saja yang lecet, anak ibu yang masih bayi walaupun terlempar selamat pula dia, tidak mati pula padahal melempar itu. Nah, siapa yang jaga? Itulah disebut malaikat hafadhah. Jadi malaikat-malaikat yang menjaga kita setiap keseharian kita. Wallah. Gimana? Semua mukmin kafir. Mukmin kafir kecil besar perempuan wanita semua. Orang kafir tidur ya enggak juga ada kecoa masuk di telinganya. Ya. Enggak, maksudnya itu kan pahalanya itu bandingan pahala. Samalah dengan orang yang bagi bapak-bapak yang ke masjid, umpamanya dia di saf pertama di sholat Jumat seolah-olah menyembelih seekor unta. Kan gitu hadisnya. Kalau saf kedua di hari Jumat seolah-olah dia mendapatkan pahala seperti orang yang menyembelih sapi gitu. Kemudian saf yang ketiga seolah-olah dia menyembelih seperti menyembelih seekor kambing. Kemudian saf keempat seolah-olah menyembelih seekor ayam. Kemudian saf kelima seolah-olah menyembelih telur ayam kan itu. Jadi cuma 5 saf saja dalam Jumat. Kalau saf ke-6, ke-7, ke-8 ya tidak ada lagi. Lebih kecil dari telur apa kira-kira? Telur puyuh. Ya. Artinya sebanding, yaitu itu bicara bandingan pahala. Wallahu a'lam. Masih silakan. Ada titipan pertanyaan Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang wanita dalam rumah tangga yang kita tahu bahwa suami kita itu hasil pencariannya bercampur baur dengan juga. Ini dia bertanya, apakah lebih bagus saya mengundurkan diri atau bercerai atau tetap bertahan hidup bersama orang yang Suaminya berpemahaman mencari nafkah itu selalu dengan seringnya memakai riba. ke dukun, pakai riba. Ya, seperti misalnya berjualan, berjualan itu nanti pinjam dari dia usaha habis cicil bayar, ada keuntungan tidak seberapa muncul nanti. Terus ditanyakan apa dia harus tetap bertahan dengan suami yang demikian atau lebih bagus bercerai dengan suami yang demikian. Atau memang sudah bosan dengan dia? Tidak, karena suaminya itu memang selain itu juga kurang menjaga sholat. Iya. Kalau suaminya itu masih tidak keluar dari Islam, masih tidak keluar dari Islam, maka pertahankan rumah tangga itu. Karena rumah tangga itu tidak ada sempurna dan dosa besar itu bukan riba saja. Kadang ada orang selamat dari riba, tidak selamat pula dari dosa besar lainnya. Apa bedanya? Jadi kalau kedudukan suami itu masih muslim, dia tidak keluar dari Islam, maka dijaga rumah tangga itu jauh lebih baik dibandingkan diretakkan. Beda kalau suaminya sudah kafir, keluar dari Islam, tidak mau sholat. Tidak mau sholat suaminya, udah 40 tahun berumah tangga dengan dia, tidak sholat. Tak sholatnya di mana? Memang tidak sholat. Lah kalau tidak sholat jelas orang yang meninggalkan sholat secara jumlah, maksudnya lebih banyak meninggalkannya daripada melakukannya saja dihukumi kafir. Apalagi sama sekali tidak sholat. Ini seandainya suami ibu sholatnya lebih banyak daripada tidak sholatnya, berarti masih musyrik. Tapi kalau meninggalkan sholatnya lebih banyak dibandingkan sholatnya, umpamanya sholatnya hanya ketemu Jumat saja, atau sholatnya tahunan ketemu Idul Fitri saja, ya.
Ini sudah kafir karena lebih banyak meninggalkan kan. Tapi kan dia masih melakukan. Yang seperti ini saja dihukumi kafir oleh para ulama. Macam mana orang yang sama sekali nggak sholat, jelas dia bukan muslim. Lah kalau yang seperti ini, ya tidak mungkin dipertahankan. Nggak mungkin satu rumah dengan orang kafir. Tapi kalau suami itu masih sholat, ya masihlah sholat, masih puasa kalau datang Ramadan, masihlah zakat fitrah. Dia artinya secara lahiriah dia masih muslim, karena masih melaksanakan rukun Islam, kecuali yang nggak mampu seperti haji, belum mampu dia. Tapi selama dia mampu dia lakukan. Tetapi di satu sisi dia terjerumus tadi kepada syahwat-syahwat yang menjerumuskan dia kepada dosa besar, akhirnya terjerumus kepada riba, ya, terjerumus kepada berdusta dan begitu seterusnya. Itu kan dosa besar juga. Gibah itu dosa besar juga. Apa bedanya riba dengan gibah? Sama kok, dosa besar. Sama-sama dosa besar gitu. Melarang suaminya jangan riba, dia pula menggibah tetangganya. Itu kan 1 tambah 1 namanya. Apa bedanya? Kamu melakukan dosa besar dengan menggibah, aku melakukan dosa besar dengan beriba. Yang satu gibah ria, yang satu riba ria kan? Apa bedanya kan? Jadi nggak bisa kemudian dia beralasan, lah saya mau cerai dengan suami saya karena saya. Yang ada harusnya nasihati, dinasihati. Iya, ini saya menjawab secara umum ya. Nanti ibu simpulkan sendirilah dari jawaban ini. Tapi kalau seandainya dia mau bersabar dengan suami yang seperti itu, umpamanya dia tidak sholat tapi dia bersabar, terus meminta hidayah kepada Allah agar suaminya disadarkan. Insya Allah kalau kita ketuk Allah itu setiap hari, tidak mungkin suami nggak sadar juga. Pasti satu hari akan sadar. Kecuali sudah ditakdirkan lauhil mahfuz yang dia tak sadar kan. Tapi kan yang namanya doa itu pasti akan melesat, pasti Allah pun akan merubah takdir dia. Kalau dia mau sabar di situ. Ya, tapi kalau seandainya dia tidak sabar, kemudian memang suaminya sudah jauh dari syariat Islam, tidak sholat, kufur, ya nggak apa-apa. Maksud saya itu kalau suaminya belum keluar dari Islam, masih hanya melakukan riba saja, itu kan masih muslim suaminya. Kalau ibu cerita masalah riba, tapi kalau tadi kemudian ditambah dengan meninggalkan sholat, itu pertanyaannya jadi 2 jadinya. Bagaimana hukumnya hidup bersama suami yang tidak sholat, dengan bagaimana hukumnya hidup dengan suami yang makan riba jadinya kan? Atau yang ketiga, bagaimana hidup dengan suami yang dua-duanya dilakukan dia, udah nggak sholat makan riba lagi. Itu kuadrat itu. Tapi kalau mau sabar, insya Allah lebih baik. Terus saja dinasihati. Sekarang pertanyaannya, macam mana saya sebagai istri hari-hari makan uang riba? Nah, itu kan masalah di situ kan, hukumnya. Saya kalau bersabar Ustaz, berarti saya hari-hari makan riba dari suami. Maka ulama menjawab soal ini. Kalau seandainya kita seorang istri tidak bisa mencari nafkah yang halal, kecuali hanya nafkah yang diberikan oleh suami dan jelas-jelas kita tahu sumbernya itu haram, maka ulama mengatakan tidak ada masalah, itu dihukumi darurat. Tetapi kita hanya mengambil dari suami itu sekedar yang kita hajatkan saja. Umpamanya dalam satu hari 1 piring kita makan kenyang, ya sudah, jangan tambah lagi. Ya, ini mentang-mentang banyak duitnya, jelas haram kan itu. Suami ngasih banyak, oh kalau banyak halal Ustaz, kalau sedikit haram. Ya, itu masalah. Jadi intinya ya kembali kepada hukum, apakah suami itu muslim ataukah tidak muslim. Dengan tadi sholat ataukah tidak sholat. Tapi kalau riba itu tidak mengeluarkan dari Islam kecuali dia menghalalkannya. Kalau tidak menghalalkannya, ya dia tahu hukumnya tapi terdesak, berarti kan dia tidak menghalalkan riba, cuman dia mengikuti syahwat, ya, terkalahkan dengan hawa nafsunya. Wallah. Kalau istri mampu mencari nafkah, dia tidak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh sama sekali. Nggak boleh. Terus kalau istri memakan nasi budi juga tidak boleh ya Ustaz? Kalau istri sanggup cari rizki, tidak boleh mengambil rizki suami yang jelas-jelas sumbernya haram. Tapi kalau istri tahu suami punya 2 pekerjaan, satu riba, satu tidak riba,
Kemudian suami ngasih dan ibu tidak tahu yang mana satu yang dikasih, berhusnudzonlah yang dikasih yang bukan dari hasil riba. Itu saja. Iya. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.